Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mencari sekolah untuk anak bagi para ayah atau bunda yang ingin kuliah ke Malaysia, khususnya ke UKM, terus membawa anak usia sekolah. Gimana ya cari sekolahnya, berapa kisaran biayanya, terus gimana kurikulumnya. Saya akan ceritakan atau sharing sesuai dengan pengalaman saya ya. Ikutin terus videonya, jangan di skip-skip ya. Seperti yang sudah saya ceritakan di video-video saya yang lain, itu saya studi ke Malaysia, studi di UKM itu saya bawa 2 orang anak, yang satu usia sekolah SMA, yang satu usia TK. Itu anak saya yang pertama kali ikut saya itu kan yang kecil. Gitu, yang kecil waktu itu usia 4 tahun. Sekolahnya saya carikan sekolah itu yang terdekat dengan tempat tinggal. Jadi sekolahnya di Tadika ABS An-Nasrah gitu. Saya awal survei itu ada ke beberapa TK sih. Yang paling utama saya lihat itu kondisi sekolahnya dan juga harga yang harus sesuai dengan isi dompet saya ya gitu. Terus saya ada survei ke berapa TK ya, 3 kayaknya. Saya survei, saya lihat kondisi sekolahnya seperti apa, dan ternyata ada hal menarik yang nggak biasa saya lihat gitu loh. Kalau TK-TK di Indonesia itu kan identik sama playgroundnya ya, terus playground, terus nggak ada ini apa namanya, nggak plus daycare, rata-rata ya sekolah yang setengah hari, mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi atau jam 11 lah paling siang gitu kan. Ya udah, saya lihat rata-rata di sana itu ya sekaligus daycare. Boleh juga ada yang setengah hari, ada, itu bebas aja. Tapi karena banyak juga para bunda di Malaysia tuh yang berstatus sebagai pekerja atau karyawan, jadi mereka biasanya menyekolahkan anak yang sudah sekaligus dengan daycare. Nah, waktu itu saya karena beasiswanya itu hanya cukup untuk biaya saya aja ya, jadi ya mau nggak mau harus biaya sendiri gitu. Itu saya survei, harganya itu start dari 1.000 ya, biaya masuknya tuition fee-nya start dari 1.000 sampai ke atas gitu. Terus akhirnya saya banyak pertimbangan ya, ada satu Tadika, kalau di Malaysia disebutnya Tadika, ada satu Tadika yang dia dari segi playground ya lumayan lah, maksudnya ada halamannya gitu kan. Jadi saya kan taunya anak saya nih pecicilan ya, jadi dia bisa main-main ke sana kemari gitu loh di TK tersebut. Tapi harganya lumayan, waktu itu agak mahal ya, bagi saya mahal, itu 2.000 sekian ringgit gitu. Terus saya survei lagi, tapi saya agak pengen di situ gitu kan, cuman oke lah, saya keep dulu. Saya cari, saya lihat di map tuh dekat rumah ada gitu. Tetapi ketika saya hampiri, saya survei di hari libur ya, ini di ruko gitu kan, kok kayak gini ya, saya nggak yakin ini sekolah atau tempat kursus gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya coba WhatsApp pengelolanya, terus mereka bilang ada macam apa ya, open house ya, pokoknya inilah, orang tua boleh datang untuk survei sekolahnya di bulan November gitu. Akhirnya ya udah, saya datang ke acara itu. Jadi
sekolahnya tuh di kayak ruko gitu. Di ruko ada 3 lantai atau 2 lantai, 3 lantai kayaknya. Tuh, terus saya lihat di dalamnya. Jadi di dalamnya tuh luas. Itu memang tidak seperti TK umumnya di Indonesia yang ada perosotan, ada ayunan, ada playgroundnya gitu ya. Jadi ini mainnya lebih di dalam gitu, nggak ada halaman di luar. Jadi semua di dalam gitu kan. Terus saya lihat dapurnya gitu kan, saya lihat kelasnya semua. Terus saya cocokin juga harganya, ini yang paling pas di kantong saya ya ini. Jadi biaya masuknya waktu itu 1.000 ya kalau nggak salah. Iuran bulanannya itu 380 ringgit. Nah itu udah sama biaya mengasuh anak kita, maksudnya anak kita tuh di situ tadi kayak dimandiin kayak gitu kan. Selain belajar juga kan kayak ada plus daycare-nya 380 ringgit tuh 1.200.000 sampai 1.300.000 ya. Nah saya kalau di compare sama daycare di Indonesia sih masih agak affordable ya, agak ya terjangkau lah harganya karena udah sama daycare segala macam gitu. Jadi ketika kita jemput anak kita pulang dari sekolah ya dia udah perutnya udah kenyang, udah mandi kayak gitu. Ya, terus akhirnya saya pertimbangkan, saya putuskan ya udah anak saya sekolah di situ karena yang paling dekat dengan lingkungan rumah, terus dari harga juga gitu. Jadi saya putuskan untuk sekolah di Tadika tersebut. Kurikulumnya gimana? Kalau yang saya lihat di Tadika ini dengan Tadika lain kayaknya hampir sama juga sih. Jadi pada umumnya tuh kalau di Malaysia sistem pendidikannya lebih ke Islamik gitu, lebih ke agama Islam gitu ya kebanyakannya. Terus bahasa pengantar itu 2, bahasa Inggris dengan bahasa Melayu tinggi ya kalau nggak salah. Iya. Jadi panggilannya juga lucu gitu, kalau yang anak laki dipanggilnya Tuan Muda, misalkan Jojo anak saya jadi dipanggilnya Tuan Muda Jojo kayak gitu. Terus kalau yang perempuan dipanggilnya Cik Puan. Cik Puan siapa gitu, nama anaknya itu untuk panggilan anak perempuannya. Jadi mereka tuh memanggil seperti itu karena berusaha memberikan penghormatan kepada anak sejak dini kayak gitu. Jadi manggilnya yang bagus kayak gitu. Terus awal-awal sekolah anak saya kurang cocok di Tadika tersebut karena awalnya kan dia sudah sekolah playgroup ya di Indonesia. Kalau khasnya TK di Indonesia itu kan gurunya kayak memanjakan studentnya lah, maksudnya memanjakan murid-muridnya gitu loh. Karena apa ya, gimana ya? Ya lebih memanjakan lah. Nah di Malaysia ini itu sistemnya tegas, walaupun anak Tadika tapi nggak terlalu dimanja-manja gitulah, nggak. Jadi lebih disiplin, menerapkan disiplin tinggi gitu kan. Awalnya memang anak saya nggak cocok, sampai dia tuh sering mogok sekolah, nggak mau pergi ke sekolah karena dia bilang teacher garang. Saya kan kebingungan gitu kan, ini gimana anak saya nggak mau sekolah sedangkan saya harus ke kampus, ke lab setiap hari gitu kan. Akhirnya saya tanya ke beberapa teman Melayu, saya tanya kalau sistem pendidikan di Malaysia tuh seperti apa ya, memang kenapa gitu kan. Iya, ini anak saya sepertinya kurang cocok karena dia nggak mau sekolah, dia bilang teachernya itu garang gitu. Terus kawan-kawan saya cerita memang kalau di Malaysia ya seperti itu, tegas gitu. Mereka bilangnya tegas, tapi kalau bagi anak Indonesia kayak kurang cocok karena mereka menganggapnya itu galak, itu garang gitu kan. Nah, kalau kalian mau tahu seperti apa gambarannya, hampir sama seperti di film Upin Ipin, Agent Ali. Itu ya seperti itu kurang lebih gitu. Kalau yang nggak cocok ya anaknya pasti akan mogok sekolah gitu. Tapi memang ya itulah sistem pendidikan di sana ya seperti itu gitu. Terus saya berusaha untuk mengklirkan ke Jojo kalau
teacher seperti itu untuk kebaikan Jojo, karena teacher sayang Jojo, teacher mau Jojo jadi anak baik, anak disiplin, anak mandiri gitu. Tapi anak-anak namanya juga selalu bilang teacher jahat. Kemudian setelah penyesuaian yang agak alot ya, lama sekali dia adaptasi gitu kan. Anak saya susah adaptasinya, selalu nggak mau ke sekolah, nggak mau bangun pagi gitu kan. Lama kelamaan saya selalu cakap itu nggak mungkin teacher tuh jahat dengan Jojo, teacher tuh sayang sama Jojo. Lama-lama dia percaya. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu tanya, bagaimana tadi di sekolah, berseronok tak dengan teacher. Dia cerita kayak gitu. Lama-lama oh sudah penyesuaian. Saya katakan kalau selama Jojo tidak berbuat salah, tidak akan mungkin teacher marah gitu. Jadi ya dia perbaiki terus, dia perbaiki, dan banyak surprise hasil didikan dari ini ya, dari tadika tersebut yang mungkin ya kalau saya mau mikirnya negatif bisa aja gitu kan, kok seperti ini ya, ancamannya rotan atau apa gitu. Itu kalau saya mau pikir negatif ya mungkin saya akan tarik anak saya balik gitu. Tapi saya lihat perubahan dari anak saya. Contohnya seperti dia bisa melipat selimut dia sendiri kayak gitu, dia rapikan tempat tidur dia sendiri, terus dia bisa mandi sendiri karena memang di sana diajarkan untuk mandi sendiri kayak gitu kan. Terus siapkan keperluan sekolah sendiri. Misalkan dia malamnya nih, dia udah tahu harus masukin plastik untuk baju kotor, terus dia masukin baju bersih untuk dia salin nanti kayak gitu kan. Jadi udah lebih disiplin gitu loh. Jadi memang ada plus minusnya, harus pandai-pandai kita beradaptasi sama sistem pendidikan yang ada di negara tersebut kayak gitu. Banyak manfaatnya lagi, surprise-nya lagi, selain anak jadi lebih mandiri, itu bahasa. Anak saya berubah bahasanya, jadi bahasanya Melayu campur bahasa Inggris gitu. Itu kebawa sampai sekarang sih. Kalau bahasa Melayunya sampai sekarang masih agak kental ya, masih terbawa gitu. Terus sama merubah ini waktu di tadika di Malaysia itu kan ABCD itu ABCD kayak gitu kan. Nah itu sampai sekarang itu masih penyesuaian. Itu agak susah ya memindahkan dari ABCD ke ABCD gitu. Jadi itu masih tahap perpindahan bahasa dari Melayu ke bahasa Indonesia kayak gitu. Terus manfaatnya lagi apa ya? Oh ya, ini yang sangat romantis dari teacher-teachernya yang di Malaysia. Sampai sekarang kami masih keep in touch gitu kan, masih sering berkabar, tanya kabar Jojo seperti itu. Terus memang nggak ada maksud mereka kayak sama anak kecil kok seperti itu gitu, nggak ada. Tapi memang seperti itulah sistem pendidikan mereka, cara mendidik mereka. Para guru ya seperti itu di sana gitu. Memang dengan kita kurang sesuai gitu, karena ada juga cerita sesama ibu-ibu yang bawa anak gitu ya, dia sekolahin anaknya di sekolah kebangsaan, di sekolah rendahnya itu anaknya nggak mau sekolah lagi gitu. Jadi minta keluar dari sekolah karena katanya teachernya garang kayak gitu. Makanya kalau saya lihat anak-anak di Malaysia nih macam anak-anak yang nggak neko-neko, nurut-nurut, rata-rata tuh nurut-nurut anak-anaknya. Kalau saya nggak bilang anak Indonesia anak ngelawan-ngelawan ya, nggak, maksudnya nggak neko-neko gitu. Kayaknya di tadika tuh anak saya aja yang pecicilan, yang banyak gaya lah intinya, yang banyak cakap gitu loh, yang ya lain sendiri lah. Itu teachernya juga pasti masih ingat gitu, Jojo tuh seperti apa kayak gitu. Yang lainnya nurut-nurut, nggak boleh ya udah nggak boleh nurut. Kalau anak saya ketika dilarang dia akan tanya kenapa nggak boleh, supaya apa dilarang seperti itu. Nah, kayak gitu. Kalau di yang lain kan dilarang ya, oh ya udah nggak boleh, ya udah
nggak perlu klarifikasi lagi. Tapi kalau sama anak saya agak susah, dia nggak dapat jawaban dari teachernya, dia akan tanya ke saya gitu. Terus kalau itu tadi kita bahas tadi kayak anak yang usia SD sampai dengan SMA, pilih sekolahnya gimana nih? Ya seperti umumnya di negara kita, di sana ada sekolah negeri yang disebut sekolah kebangsaan, ada yang sekolah swastanya juga, dan juga ada sekolah internasional. Kalau saya pilihnya sekolah Indonesia. Nah itu jadi termasuknya kalau di Malaysia disebutnya sekolah internasional. Terus berapa biaya masuk di sekolah Indonesia? Kalau tunggu sebentar. Jadi sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu terletaknya di Jalan Lorong Tun Ismail, itu di Kuala Lumpur ya. Kalau ibu bapaknya kuliahnya di UKM di Bangi, itu ke sekolahan itu jaraknya sekitar 33 km. Nah itu anak saya kalau sekolah itu berangkatnya jam 6 subuh. Jam 6 di sini udah terang, kan kita beda 1 jam kan, berarti jam 6 di sana, jam 5 di Indonesia. Jadi habis sholat subuh tuh langsung capcus gitu loh, langsung jalan, langsung lari-lari kejar bus, lari-lari kejar KTM atau kayak kereta listrik KRL lah. KTM tuh kayak KRL-nya Indonesia gitu. Atau kalau jadwal KTM udah terlepas ya udah naiknya MRT, karena MRT Kajang dengan KTM Kajang itu satu tempat gitu. Terus berapa biaya masuknya? Anak saya ini SMA ya jenjangnya. Itu biaya masuknya 2.000 ringgit kalau nggak salah ya. Dan itu bisa dicicil juga sih selama berapa bulan gitu. 2.000 deh. Lupa lah, itu tahun lalu sih. Terus SPP-nya, ini saya masih ingat nih, kalau SPP kan kita bayar tiap bulan. SPP-nya itu sebulan 165 ringgit gitu. Ya lumayan murah sih gitu dibandingkan sekolah swasta di Malaysia gitu kan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan sekolah swasta di Indonesia hampir sama sih. Ya sekitar 15 juta, 20 juta itu standar kan di Indonesia kayak gitu. Cuman anak saya memang nggak mau di sekolah kurikulum Malaysia, karena jaga-jaga kalau sebelum lulus sudah selesai emaknya sekolah, terus nanti pindah ke Indonesia susah lagi gitu kan penyesuaian kurikulumnya. Jadi dia pilih ke sekolah Indonesia Kuala Lumpur, walaupun jauh ya tetap ditempuh lah, itu jauh sekali gitu. Jadi sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini memang dibuat untuk anak-anak Indonesia yang ikut orang tuanya, entah itu jadi ekspatriat atau jadi tenaga kerja Indonesia atau pelajar kayak gitu kan, dibuat khusus untuk anak-anak Indonesia yang ikut orang tuanya merantau ke Malaysia gitu. Terus sekolah ini juga udah usianya juga udah lumayan tua sih, udah 51 tahun ya tuh. Saya akan kasih bonus foto-foto tentang kondisi sekolah anak-anak saya yang tadika dengan yang SIKL gitu. Silakan simak ya.
Terus kalau SIKL tuh kurikulumnya gimana ya? Kurikulumnya bersama, bukan hampir sama ya, sama plek-plek sama dengan di Indonesia. Ya nama pun sekolah Indonesia ya, pasti kurikulumnya semua sama. Oh ini termasuk sekolah di Indonesia termasuk sekolah swasta, karena yang mendirikan itu dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Oke, segitu aja sharing dari saya mengenai tentang cara memilih sekolah, terus informasi tentang range biayanya berapa, kayak gitu kan. Sedikit bayangan tentang kurikulum, kayak gitu. Saya memang nggak begitu bisa banyak yang saya sharing karena anak saya cuma 2, satu tadika, satu SMA, satunya di sekolah Malaysia, satunya di sekolah Indonesia. Jadi silakan dipertimbangkan lagi mau bawa anak atau enggak, dan kalau bawa anak mau sekolahkan di mana. Bisa juga sih pilihannya homeschooling juga ada, kayak housemate saya bawa anak itu anaknya homeschooling semua, itu ada juga. Jadi tinggal dipilih aja mau sekolah apa buat anak-anaknya, kayak gitu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga menambah wawasan bagi kalian yang mencari informasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.